Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberi tutorial tentang budidaya walet ya. Walet ya, pada dasarnya walet itu perlu aman dan nyaman ya. Dan masalah musik atau suara itu harus rekaman atau buatan setempat. Di Kalimantan harus pembuatan di Kalimantan. Yang di Sulawesi pun begitu pula. Harus buatan Sulawesi. Yang di Jawa harus rekaman dari Jawa. Jadi kalau di Kalimantan ini waletnya walet bahasa Dayak. Jadi kita harus bikin di daerah setempat. Oke. Tapi kali ini saya tidak akan membahas masalah itu. Saya akan menyampaikan atau memberi tutorial tentang perbaikan gedung bangunan sarang walet. Karena ternyata selama ini sudah banyak sekali walet-walet yang rusak padahal belum lama. Maka kita akan memberikan tutorial tentang perbaikan walet sehingga kita supaya kalau membangun tidak kecewa di kemudian hari ya. Oke, kita ikuti selanjutnya. Inilah contoh-contoh yang telah rusak siripnya karena gara-gara semen yang dinding bagian luar itu tidak dicat dengan tebal sehingga dia rembas ke dalam. Maka sangatlah merugikan kita kalau burung nih, walet nih dah banyak macam ini, lalu kita mau bongkar-bongkar itu sangatlah mengganggu. Tapi apa boleh buat, karena kita perlu memperbaiki sirip-sirip yang telah rusak, padahal ini belum lama. Makanya untuk kalian semua para pencinta walet sangatlah waspada, jangan gopoh, jangan terburu-buru membangun, jangan buru-buru ingin selesai cepat rampung kalau akhirnya tidak sesuai harapan. Nah, inilah contoh-contoh yang perlu diperbaiki meskipun burung itu sudah banyak sarangnya. Nah, inilah contoh kerusakan pada atap. Seng yang kena badai ya, kena angin besar itu tercabut dan terbang di bawah angin. Apa gara-garanya? Jadi bahan-bahan bangunan itu kayu-kayunya tuh kurang bagus, kurang keras, sehingga dia tuh kena cabut oleh angin, tuh lolos sehingga dia terbang di bawah angin. Nah, itulah. Jadi maka ini sekali lagi saya sarankan ya, sengnya roboh. Jadi untuk membangun walet ini janganlah terlalu terburu-buru ingin selesai, daripada nanti hasilnya nggak bagus ya. Nah, itulah yang terlepas kena angin. Nah, makanya untuk bahan-bahan bangunan carilah yang bagus, cara pengerjaan yang bagus, sehingga nanti kita sekali bangun sudah sempurna, tidak dua kali kerja. Maka untuk para pecinta walet ya, saya sarankan sekali lagi untuk memilih bahan, cara pengerjaan yang sempurna, nggak usah terburu-buru, sehingga nanti akan kita menghasilkan yang maksimal. Dan untuk perbaikan ini ya, kita pun harus, karena ini sudah ibarat dah terlanjur, maka jangan yang kedua kalinya. Ini sangat sulit. Nah, ini nih, tengok ya, untuk naik ke atap ya sangat sengsara ya, sangat sulit dan berbahaya kalau tidak yang benar-benar profesional. Tapi sungguh itu masih ada pekerja-pekerja itu yang istilahnya itu main-main, enggak serius, karena memang ya itulah namanya zaman sekarang ini, mencari orang yang istilahnya itu jujur, yang apa namanya serius, itu memang saja payah. Nah, maka untuk itu para pecinta walet, mari kita mulai benahi untuk membangun ini. Apalagi yang masih baru ya, yang masih mau membangun, itu saya sarankan memilih bahan bangunan tuh yang bagus-bagus, yang kuat, karena ini bukan untuk sementara, untuk selama-lama. Jangan sampai bocor, jangan sampai rapuh, itu rayap ya, rayap kerukut itu nggak boleh
masuk, dia biasanya makan sirip tuh, kayunya tuh habis. Nah, untuk pekerja, untuk memperbaiki pun ekstra hati-hati, harus bagus, yang tebal pengecatan bagian luar, jangan main-main ini karena sangatlah akan fatal nanti akibatnya. Nah, ini contoh-contoh pekerja yang pengecatan dinding luar tuh, itu sambil bermain-main karena dia memang musimnya lagi musim TikTok ya, jadi mereka pun dah tua-tua pun masih sempat bermain-main gitu. Tapi oke lah, itu untuk hiburan atau mungkin saat-saat istirahat, tapi yang penting harus tebal, harus bagus sehingga dia tidak merembas masuk ke dalam. Oke lah para pecinta walet, itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan berguna ya bagi kita semua, amin. Oke, wassalam. Ini langsung ya. Betul-betul nih Pak.